Jadi hamba itu jamaah adalah orang yang senantiasa berusaha memenuhi hak Allah di saat suka maupun duka, di saat senang maupun ketika lagi sedih. Itulah hamba. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayat wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Jadi hadirin Allah muliakan, kita sudah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan musibah, memberikan kendala, memberikan masalah, itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi Allah ingin menguji kesabaran dan menguji ibadah kita. Kenapa demikian? Karena sebagaimana Allah harus kita ibadahi ketika kita lapang, sehat, Allah pun punya hak untuk kita ibadahi ketika sedang terkena musibah. Walahu ubudiyatun alaihi fima yakrah kama lahu ubudiyatun fima yuhibbu. Allah itu harus diibadahi dan punya hak untuk diibadahi ketika seseorang sedang sulit, sebagaimana Allah punya hak untuk diibadahi dalam kondisi yang disukai oleh seorang hamba. Nah, banyak hamba itu beribadah dalam kondisi yang mereka sukai. Jadi kalau mereka lagi senang, mereka ibadah sesuai harapan, mereka ibadah gitu. Tapi ketika lagi sulit, itu adalah ujian kejujuran kita. Wa sya'nu fi i'ta'il ubudiyyati fil makarih. Makanya pembuktiannya jamaah dan ibu-ibu sekalian, itu adalah ketika kita memberikan hak Allah di kondisi yang kita nggak suka. Kita tetap memberikan hak Allah di kondisi yang kita kurang nyaman, tetap memberikan hak Allah, tetap beribadah kepada Allah dalam kondisi yang kita nggak inginkan. Dan disitulah terlihat perbedaan antara seseorang dengan yang lain, seorang hamba dengan hamba yang lain adalah ketika diuji dalam kondisi yang dia nggak suka. Dan kata para ulama, ya berbedalah pahala antara ibadah di kutub pertama dengan ibadah di kutub yang kedua, beda walaupun sama-sama ibadah. Dan itu harus kita jalani hadirin, harus kita jalani ibu-ibu sekalian. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim, faman kana 'abdan lillahi fil halatain qa'iman bihaqqihi fil makruhi wal mahbub. Maka barang siapa yang menjadi hamba Allah dalam dua kondisi tersebut, maka dia akan memenuhi hak Allah di saat suka maupun duka, di saat yang dia nggak suka dan di saat dia suka. Gitu. Jadi hamba itu ibu-ibu sekalian dan jamaah adalah orang yang senantiasa berusaha memenuhi hak Allah di saat suka maupun duka, di saat senang maupun ketika lagi sedih, di saat mendapatkan tambahan anggota keluarga lahiran gitu ya, maupun di saat kehilangan. Itulah hamba.
Hamba itu nggak memilih, hadirin. Karena hamba itu berusaha dan yakin bahwa pilihan Allah lebih baik daripada pilihan dia. Lalu dia jalankan, dia berusaha penuhi hak Allah ketika dia suka maupun ketika dia nggak suka, pada saat dia suka maupun ketika dia sedang berduka. Dan itulah hakikat, hadirin sekalian, hakikat dari kehidupan. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dalam surat Al-Anbiya ayat 35, ketika Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian. Lalu Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan uji kalian. Dengan apa? Dengan keburukan dan kebaikan, dengan duka dan suka. Sebagai apa? Dan semuanya sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kalian pasti akan kembali kepada kami, dan hanya kepada kami kalian kembali. Hadirin yang Allah muliakan, Allah berfirman, kami akan uji kalian dengan keburukan dan dengan keburukan dan dengan kebaikan. Jadi ujian itu bukan hanya yang buruk-buruk aja, jamaah. Ujian juga yang baik-baik dari kondisi. Dan hadirin yang Allah muliakan, semua itu ujian. Ujian jadi hamba. Ujian jadi apa? Jadi hamba. Maka ini kaidah, faman kana abdan lillahi fil halatain, barang siapa yang menjadi hamba Allah dalam dua kondisi tersebut, maka dia akan senantiasa memenuhi hak Allah dikala duka maupun dikala suka. Jadi suka duka kehidupan itu intinya karena kehidupan harus diisi dengan ibadah. Itu yang perlu kita camkan. Jadi jangan pernah berkecil hati, dan kita harus ngerti pola ini nih, jamaah. Harus tahu pola ini. Hadirin yang Allah muliakan, jadi jangan buruk sangka dengan Allah. Jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karena kita nggak ngerti bagaimana aturan dalam kehidupan dunia, sehingga kita pikir ibadah itu pada saat kita suka aja. Makanya kan sering nggak, gua nih udah sholat tetap aja miskin. Nah itu temanku itu nggak sholat kaya loh kok. Bukan itu poinnya, mbak. Poinnya tuh bukan itu. Poinnya ketika kita tetap sholat, kita sholat dan tetap miskin, itu berarti suruh bersabar. Ada ibadah pada saat miskin. Itu hadirin Allah muliakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.